Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mas Reya, Mbak Septi, gimana kabar kalian di rumah? Sehat? Hati-hati ya, sekarang lagi ada virus corona melanda. Nah, maka dari itu kalian harus berhati-hati ya, menjaga kestabilan dan kesehatan kalian masing-masing. Nggak usah pergi-pergi, nggak usah main, nggak usah kemana-mana, pokoknya di rumah belajar sambil bantu orang tua kalian masing-masing. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum kita mulai, kita harus bernyanyi lagu Indonesia Raya. Silakan Mas Reja atau Mbak Septi yang memimpin. 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kita beri aplaus untuk Mbak Septi. Terima kasih Mbak Septi, silakan duduk. Ya, terima kasih Mbak Septi sudah melakukan dirijen tadi di depan kita, depan kelas. Terima kasih Mbak Septi. Terus kita mau membahas materi mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa pengertian integrasi nasional itu sendiri? Yang bisa menjawab silahkan. Monggo. Ayo tunjuk tangan. Saya Bu. Iya, silahkan. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Di mana salah satu contohnya yaitu pemerintah dengan wilayahnya. Oh iya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Septi mengenai pengertian integrasi nasional itu sendiri. Dan sekarang di dalam integrasi nasional itu ada sebelum itu tadi kita mengulas yang kemarin itu Kebinekaan Tunggal Ika dalam bahasa Indonesia. Siapa yang tahu mengenai Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita rakyat Indonesia berasal dari berbagai suku, ras. Nah, kita bisa saling melengkapi, jangan ada membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Misal ada teman yang hitam, ya kita saling menghormati, jangan dijauhin, jangan dibully juga gitu ya. Di sini ada faktor-faktor. Yang pertama, faktor pendorong, faktor pendukung, faktor penghambat integrasi nasional. Di faktor-faktor itu memiliki contoh masing-masing. Siapa yang bisa menyebutkan faktor tersebut? Monggo.
Faktor pendorong integrasi nasional ada 4. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. 4, adanya jiwa dan rasa semangat dalam gotong royong. Faktor pendorong integrasi nasional. 1. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang bercermin di dalam simbol negara, yakni Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa Indonesia, seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. Dan keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan bangsa Indonesia. Adapun faktor penghambat integrasi nasional adalah sebagai berikut. A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. B. Kurangnya toleransi antar golongan. C. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. D. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ya, Mas Reza, Mas Reza Ditya Saputra tadi telah menyampaikan contoh faktor pendorong integrasi nasional dan faktor pembentuk integrasi nasional, dan Mbak Septi juga telah menyampaikan contoh dari faktor penghambat integrasi nasional. Di sini kita harus memahami semua itu, kita ulas, kita pahami terlebih dahulu. Siapa yang ingin bertanya? Ditanyakan, kalau tidak ada, mari kita lanjut ke tujuan. Apa itu manfaat tujuan dari mempelajari integrasi nasional tersebut? Tujuannya yaitu adalah bertujuan untuk menghilangkan kelas-kelas sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa-bangsa dan menjadikan semua perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadikan perbedaan sebagai modal dan bekal untuk Indonesia untuk kedepannya sebagai negara yang lebih maju di era persaingan global seperti saat ini. Contohnya persaingan global seperti saat ini yaitu banyak warga negara asing yang telah memasuki Indonesia saat ini dan bekerja di perusahaan sini, sehingga rakyat Indonesia telah yang kehilangan pekerjaannya, seperti kalah dalam kedisiplinan dan kalah dalam integritas atau berdaya saing tinggi gitu. Maka dari itu kalian sebagai generasi penerus bangsa harus punya integritas yang tinggi, kedisiplinan, dan memiliki sifat yang tekun, ulet, sehingga bisa bersaing dengan warga asing tersebut. Jangan sampai kalah. Jangan sampai negara kita itu dijajah kembali oleh negara Belanda dari masuknya para pekerjaan dari bangsa asing ke sini. Terus sekarang Ibu beri tugas terkait dengan materi tadi. Mas Reza Ditya Saputra tugasnya faktor penghambat nasional, Mbak Septi tugasnya faktor pembentuk dan pendorong integrasi nasional. Minggu depan kita ulas kembali dan kita bahas kembali ya anak-anak. Terus di samping itu minggu depan juga kita langsung lanjut ke bab 6. Terima kasih. Nah, sekian pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Sebelum memimpin doa, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo. Pilihan wae. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, beda di bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
pertama untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, cukup. Pada pagi ini kita membahas materi mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak, belajar di rumah, jangan kemana-mana. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah atau yang kurang benar dari ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi anak-anak. Mas Raya, Mbak Septi, gimana kabar kalian di rumah? Sehat? Hati-hati ya, sekarang lagi ada virus corona melanda atau COVID 2019 atau COVID 2019 atau COVID 2019. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.